Seharusnya tepat di depan. Api inti bumi teratai biru tidak semagis api kekacauan, meskipun tidak memiliki suhu, ia dapat membakar segalanya. Tetapi mengapa aku berdiri begitu dekat dengannya, tetapi tidak merasakan panasnya yang sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat susunan api yang sangat menakjubkan ini. Tetapi ini masih jauh dari mampu mengisolasi kekuatan api inti bumi teratai biru, bukan? Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Hancurkan untukku. Seperti yang diharapkan, inti api teratai biru yang tersegel di sini hanyalah seberkas jiwa, dan tubuh aslinya tidak ada di sini. Tampaknya keuntungan dari perjalanan ini jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Ya ampun, kekuatan yang terkandung dalam jiwa ini 3 kali lebih besar dari yang kubayangkan. Sepertinya perjalanan ini layak dilakukan. Aku pikir ada orang hebat yang menyelamatkanku. Aku tak menyangka dia hanya seekor semut di alam bintang. Tunggu sebentar. Wah, ternyata jiwamu memiliki kesadaran ilahi. Ternyata jiwamu adalah manusia yang memiliki kesadaran ilahi. Tidak heran kau dapat menemukan pusat formasi dengan akurat dan menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Hahaha, kalau aku bisa melahap jiwamu, aku akan bisa pulih ke puncakku. Killing, apakah percakapan ini terdengar familiar? Oh, masih berani mengabaikanku. Semut-semut seharusnya menghilang saja. Nah, aku akan mengambil jiwamu. Api surgawi, yang hanya memiliki sedikit jiwa, benar-benar ingin melahap jiwa kaisar abadi ini. Betapa bodohnya. Bagaimana mungkin, aku tidak bisa melahap jiwamu? Siapa kau? Kenapa aku tidak bisa bergerak di tubuhmu? Apa yang kau lakukan? Jika kau hanya berniat melarikan diri atau melawan, aku mungkin harus menghabiskan waktu untuk menyempurnakanmu. Aku tidak menyangka kau akan begitu gegabah hingga masuk ke tubuhku. Itu benar-benar meminta kematian. Terobosan, alam bintang level 7. Sayang sekali, jiwa yang tersisa ini hanya cukup untuk membuatku naik 1 tingkat kultivasi. Jika tubuh asli api inti bumi teratai hijau masih ada, itu pasti akan membuatku bisa langsung pulih ke keadaan semula. Teratai hijau bumi jantung api. Tuan, apa yang Anda inginkan dariku? Beritahukan aku di mana tubuh aslimu. 3000 tahun yang lalu, pria yang dikenal sebagai pria terkuat di bawah bintang-bintang merobek jiwaku dari tubuhku. Jiwanya terperangkap di sini olehnya dengan menggunakan formasi penguncian naga. Tubuh aslinya disegel olehnya di akademi. Orang terkuat di bawah bintang. Dewa Pedang Feng Wuji Guang. Benar. Dewa Pedang Feng Wuji Guang dipuja oleh dunia sebagai manusia terkuat di bawah langit berbintang, artinya dia tak terkalahkan dimanapun ada langit berbintang. Dan dunia ini, baik lautan tanpa batas maupun daratan luas, senantiasa hidup di bawah langit berbintang. Terus terang saja, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak diterangi oleh langit berbintang. Oleh karena itu, ia layak disebut sebagai orang nomor 1 di benua Tianxing. Konon katanya dia meninggalkan benua Tianxing di siang bolong dahulu kala, tetapi kenapa aku belum pernah mendengar namanya di dunia peri? Apakah ada alam lain selain dunia manusia dan dunia abadi? Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan tubuh asli dari inti api teratai biru terlebih dahulu. Akademi Langit Berbintang, karena tubuh asli inti api bumi teratai biru ada di sana, sepertinya aku harus pergi ke sana. Setelah memurnikan api inti bumi teratai biru, binatang buas tingkat 9 di alam bintang tidak lagi menjadi ancaman bagiku, namun, memurnikannya menjadi pil tidak banyak membantu dalam meningkatkan alamku. Dengan kecepatan seperti sekarang, bahkan jika aku menghabiskan waktu setengah bulan untuk memurnikan ramuan batin binatang itu tanpa henti, akan sulit bagiku untuk membuat terobosan lagi. Tidak ada gunanya pergi ke Akademi Tianyuan sendirian dengan tingkat kultivasiku saat ini. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke kedalaman hutan untuk mencari binatang buas di alam bulan. Fluktuasi kekuatan spiritual. Sepertinya ada yang berkelahi di sini. Coba lihat. Beberapa orang mengepung satu orang.
Apakah itu pembunuhan, pencurian harta karun, atau pertemuan musuh? Meskipun kata-kata pada lencana di dadanya tidak jelas, dilihat dari bentuk dan warna lencananya, mereka seharusnya berasal dari faksi yang sama. Mungkinkah mereka saling membunuh karena pembagian harta rampasan yang tidak merata? 6 prajurit alam bintang tingkat 9 berusaha membunuh seorang prajurit alam bulan tingkat kedua. Meskipun keberanian mereka patut dipuji, mereka benar-benar melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Tidak, pikiran pendekar alam bulan ini kacau dan jiwanya keruh. Ini bukan kondisi yang seharusnya dialami orang biasa. Satu-satunya hal yang dapat membuat orang jatuh ke dalam keadaan gila ini adalah keterampilan kejam yang berspesialisasi dalam menyerang pikiran dan jiwa, atau ilusi yang sangat canggih. Dengan kekuatan tahap kedua alam bulan, jika dia terkena jurus yang menyerang jiwa dan kesadarannya, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Aku pikir mereka pasti terperangkap dalam ilusi yang sangat canggih, karena mengira teman mereka adalah binatang buas, mereka pun akan saling membunuh, bukan? Hahaha, buah 7 dewa Ki ungu itu milikku. Kelima orang tua bodoh itu mengucilkanku, dan kalian para mahasiswa juga meremehkanku. Aku ingin kalian semua mati. Dengan buah dewa 7 Ki ungu, aku bisa menerobos. Aku bisa menjadi guru di halaman dalam. Aku bisa menjadi dekan. Buah 7 dewa Ki ungu. Buah 7 dewa Ki ungu yang membutuhkan waktu 300 tahun untuk berbunga dan 300 tahun untuk berbuah. Sepertinya tebakanku benar. Meskipun buah dewa 7 Ki ungu dapat secara langsung memungkinkan para pejuang di bawah tingkat kelima alam bulan untuk secara langsung meningkatkan kultivasi mereka satu tingkat. Namun, semua kekayaan alam harus dijaga oleh binatang roh. Tampaknya orang-orang ini telah disihir oleh binatang roh. Tian Yuan. Dia baru saja menyebutkan siswa dan guru halaman dalam. Mungkinkah dia seorang guru di Tian Yuan? Lihatlah cakar pemecah anginku. Aku pikir kaulah yang akan mati. Karena kau adalah guru di Tian Yuan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak hanya menerima Lin Wei sebagai murid di pelataran dalam tetapi juga mengetahui keberadaan buah dewa 7 Ki ungu? Ahem, bagaimana aku bisa terluka sebegitu parahnya? Nak, selamatkan aku. Aku seorang guru di Tian Yuan. Jika kau menyelamatkanku, aku dapat merekomendasikan kau untuk bergabung dengan Tian Yuan. Akademi Tian Yuan, sekelompok semut, apa layak untuk aku ikuti? Beraninya kau meremehkan Universitas Tian Yuan. Kau, jangan berpikir hanya karena kau memiliki kekuatan, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Itu tidak akan jadi masalah jika kau menyelamatkanku. Tian Yuan akan membalaskan dendamku. Mengapa penjahat di seluruh dunia mengucapkan kalimat yang sama sebelum mereka mati? Apakah tidak ada yang baru? Sebelum pergi ke Tian Yuan, temukan dulu buah dewa 7 Ki ungu. Suasana aneh ini sebenarnya memberi aku sedikit motivasi. Di malam harinya. Ini adalah mayat ketiga yang kami temui di sepanjang jalan. Seperti dua mayat sebelumnya, mereka semua mati karena kelelahan setelah bertarung di bawah pengaruh sihir. Dilihat dari perubahan auranya, goa ini pastilah tempat di mana buah dewa 7 Ki ungu yang dengan susah payah mereka peroleh berada. Dan binatang roh penjaga yang dapat mengeluarkan ilusi juga seharusnya bersembunyi di sini. Tidak ada racun atau fluktuasi spiritual di udara. Tampaknya ilusi merupakan teknik tingkat tinggi yang secara langsung mempengaruhi kesadaran orang, bukan tipuan kecil yang mengandalkan obat-obatan atau formasi. Hah? Apa yang terjadi dengan Qiling? Hei, kau adalah roh kekacauan. Kenapa adegan semacam ini membuat kau takut hingga kau terjatuh di pundakku? Apa, kau takut mayat di gua itu akan mengotori kakimu? Turunlah, jalan sendiri. Wah, ternyata ada orang yang hidup di gua ini. Hei, aku yang dapatkan itu. Itu milikku.
Dilihat dari pakaiannya, orang-orang ini adalah seorang mahasiswa Tian Yuan. Mereka tampak sama seperti orang yang gila, dan mereka juga pasti telah terpesona oleh binatang penjaga. Orang tua di alam bulan di sana tidak terpengaruh sama sekali, tampaknya ilusi binatang roh ini hanya dapat memengaruhi prajurit di bawah tingkat keempat alam bulan. Apakah kita belum menemukannya? Sial, meskipun monster ini tidak kuat, auranya sangat tersembunyi, kami telah mencari di area dalam radius 10.000 meter, tetapi tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Guru Gao, ayo kita mundur. Jika kita terus seperti ini, murid-murid yang kita bawa akan musnah cepat atau lambat. Bahkan jika kita adalah guru di halaman dalam, kita akan dihukum berat oleh akademi karena kehilangan begitu banyak murid sekaligus. Itu masuk akal. Guru Gao, sudahlah. Kita tidak bisa pergi. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan monster itu, kita harus menemukan buah Dewa 7 Ki Ungu. Jika kita tidak memperoleh hasil apapun dari perjalanan ini, kita akan dihukum berat bahkan jika kita mundur sekarang. Jangan lupa bahwa puluhan siswa telah meninggal. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak sekarang adalah menggunakan para siswa yang masih hidup ini untuk membantu kita mengalihkan perhatian para binatang roh dan menunda waktu sehingga kita dapat berhasil memperoleh 7 buah Dewa Ki Ungu. Selama kita mendapatkan buah ilahi, kita dapat terhindar dari hukuman bahkan jika kita kehilangan banyak siswa. Ini adalah satu-satunya solusi untuk saat ini. Cih, aku tidak pernah menyangka kalau Akademi Tian Yuan yang terkenal akan menggunakan nyawa para siswa untuk ditukar dengan ketenaran, tidak heran mereka akan memasukkan penjahat seperti Lin Wei ke dalam murid-murid elit. Namun, trik sulap binatang roh ini sangat kuat, belum lagi dua orang tua itu, bahkan aku merasa sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Oh, ternyata binatang penjaga dan buah Dewa 7 Ki Ungu ada di kolam di belakang orang-orang tua itu. Ini, tikus pemakan jiwa. Ternyata itu adalah tikus pemakan roh yang bisa melahap kekuatan spiritual, darah, bakat, dan bahkan keberuntungan orang lain. Di antara 10 kaisar abadi yang agung, 3 di antaranya merupakan kaisar iblis. Kaisar abadi pemakan jiwa pernah berkata setelah minum bahwa wujud aslinya adalah tikus pemakan jiwa. Dia memperoleh kedudukan kaisar abadi dengan melahap kekayaan kultivasi orang lain. Namun menurutnya, bukan saja tidak mungkin menemukan tikus pemakan jiwa kedua di alam abadi, tapi bahkan jika melihat gugusan bintang di surga, mustahil ada yang kedua. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tikus pemakan jiwa muda di benua Tianxing yang kecil ini. Dan itu adalah tikus pemakan jiwa muda yang bisa kutundukkan. Meskipun tikus pemakan jiwa tidak sebaik roh dalam hal garis keturunan, masa depannya tidak terbatas karena bakat melahapnya. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku hari ini. Lagi pula, untuk binatang spiritual seperti tikus pemakan jiwa, yang memiliki kecerdasan hebat, hanya kekuatan absolut yang dapat membuatnya menyerah dengan sukarela. Siapa? Fiu, ternyata dia hanya seorang junior. Anak muda, siapakah kau dan mengapa kau ada di sini? Tunggu, sarung pedang di tangan anak ini aneh sekali, bagaimana mungkin ada aura yang mengerikan seperti itu? Mungkinkah itu senjata suci tingkat kekaisaran? Senjata sihir tingkat kekaisaran? Jika itu benar-benar senjata sihir tingkat kekaisaran, nilainya mungkin lebih tinggi dari buah Dewa 7 Ki Ungu. Benarkah? Jika kita membawa kembali sarung ini, bisakah kita tidak hanya terhindar dari hukuman, tetapi juga mendapat hadiah? Hahaha, kalian benar. Anak muda, tinggalkan sarung pedangmu dan bersujudlah kepada kami 10 kali, dan kami akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Oh, dan 10 kali sujud ini harus dilakukan sampai kepalamu pecah dan berdarah. Kau ingin sarung pedang pembunuh langit milikku. Kau juga ingin aku membenturkan kepalaku ke sarung ini sampai berdarah. Kau sangat berani. Jika kau masih dapat berdiri dan berbicara setelah gerakan ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana momentum ini bisa begitu kuat? Guru Gao, bagaimana kalau kita mundur saja? Diam, jangan tertipu oleh anak itu. Aura ini tidak mungkin miliknya. Berapa umurnya? Ini hanyalah berkah yang diberikan kepadanya oleh sarung pedang.
Untuk dapat meningkatkan auramu hingga sedemikian rupa, sarung pedang ini pastilah merupakan senjata ajaib tingkat kekaisaran atau kualitas yang lebih tinggi. Namun dukungan eksternal tidak akan bertahan lama, dan kemungkinan besar tidak akan sebanding dengan praktik nyata kita, jadi kami pasti akan mengalahkanmu. Apa yang kalian berdua masih berdiri di sana? Serang bersamaku. Sarungnya sangat kecil, tidak bisa melindungi seluruh tubuhnya. Kita bertiga akan menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda. Ya, kami mengikuti perintah Anda. Nak, pergilah ke neraka. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau memiliki sarung pedang, lihat bagaimana sarung pedangmu dapat menahan begitu banyak serangan. Oh, guru pelataran dalam perguruan tinggi Tian Yuan, apakah kemampuannya hanya sebatas ini? Sekalipun aku mengalahkanmu dalam satu gerakan, tikus pemakan jiwa itu mungkin tidak akan melihat ke arahku. Tidak ada pilihan selain memperluas jangkauan serangan sedikit. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Ah, ampuni nyawaku. Meskipun kekuatanku telah pulih sangat cepat akhir-akhir ini, masih cukup sulit bagiku untuk menggunakan gerakan ini sekarang. Serangan pedang tadi tidak hanya menghabiskan seluruh energi spiritualku, tetapi juga mengambil sebagian vitalitasku. Tetapi jika aku ingin menaklukkan tikus pemakan jiwa, aku tidak dapat menyeret tubuh yang kelelahan ini ke depan, sepertinya aku hanya dapat membakar darah kaisar abadi untuk secara paksa memulihkan kondisi puncakku. Tikus pemakan jiwa, orang-orang yang menghalangi telah disingkirkan oleh kaisar ini. Sekarang, bagaimana kalau kita ngobrol santai? Benar sekali, aku sudah tahu tipuanmu, aku mengabaikanmu saja. Kau ingin tahu kenapa? Aku tidak menyentuhmu karena aku ingin memberimu kesempatan. Aku bertanya padamu, setelah melihat pertarungan tadi, apakah kau bersedia tunduk padaku? Bagus. Karena kau bersedia mengakui aku sebagai tuanmu, aku akan memberimu setetes darah kaisar abadi ini bukan hanya kontrak hidup dan mati antara kau dan aku, tetapi juga sebuah berkah untukmu. Kekuatan yang terkandung dalam setetes darah kaisar abadi ini cukup untuk merangsang kekuatan darah dalam tubuhmu. Saat kau bangun, kau benar-benar dapat berubah menjadi tikus pemakan jiwa yang dapat melahap segalanya untuk digunakan sendiri. Sebaliknya, aku sendiri telah kehilangan 2 tetes darah kaisar abadi dan sebagian vitalitasku hari ini, kurasa aku harus menyendiri selama beberapa hari untuk menebus kehilangan itu. Qiling, apakah aku bisa memulihkan kekuatanku secepat mungkin? Kali ini tergantung pada api kekacauanmu, kita harus memurnikan 7 buah dewa Ki ungu ini menjadi pil sesegera mungkin. Apakah ini juga dianggap sebagai sebuah kota? Dari segi luasnya saja, mungkin tidak sebesar alun-alun di Imperial City. Tuan muda, apa yang Anda katakan benar sekali, kota Tianyun adalah kota dengan peringkat terendah di dinasti Tianyuan, bagaimana bisa dibandingkan dengan kota kekaisaran? Saudara Yunsang, Anda tidak perlu terlalu khawatir, kesulitan yang dihadapi oleh cabang keluarga Yun Anda tidak layak disebutkan di depan keluarga utama kota kekaisaran. Kau telah bekerja keras sebagai pelayan militer di kota kekaisaran selama bertahun-tahun, Tuan tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Benar sekali, meskipun Lin Wei dari keluarga Lin telah menjadikan wakil presiden Akademi Tianyuan sebagai gurunya, bahkan gurunya Jiakui tidak berani menjadi musuh keluarga Yun kita. Bagaimana dengan status Lin Wei sebagai menantu keluarga Sangguan? Oh, bagaimana mungkin keluarga Sangguan benar-benar peduli dengan hidup atau mati seorang menantu? Ada banyak talenta muda di kota kekaisaran yang bersedia mengisi posisi yang ditinggalkan Lin Wei. Jika Anda bersedia membantu, itu akan sangat baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku sekarang, aku datang ke tempat terpencil ini kali ini untuk memilih prajurit baru untuk cabang keluarga Yunmu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu.
prajurit. Nama, Wu Xi, kedengarannya bagus, tetapi sebenarnya dia hanyalah seorang budak yang melayani klan Tuan. Cucuku adalah seorang jenius bela diri yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun di keluarga Tian Yuyun, aku tidak tega mengirimnya menjadi budak keluarga majikan seperti ini. Tapi, apa lagi yang dapat aku lakukan? Ya, semuanya terserah Anda, Tuan. Saudara Yun Sang, ada apa dengan ekspresi wajahmu itu? Jangan lupa bagaimana keluarga Yun di kota Loke dihabisi dalam semalam. Selain itu, merupakan kehormatan besar bagi cucu Anda untuk menjadi asisten seni bela diri Tuan Muda. Dia tidak hanya bisa makan dan tinggal bersama Tuan Muda dan menikmati perlakuan istimewa, tetapi dia juga bisa mempelajari seni bela diri tingkat lanjut saat berlatih tinju dengan Tuan Muda. Apakah kau masih tidak puas? Pangeran, budak tua ini, tidak ada niatan untuk merencanakan sesuatu kepada pangeran. Aku rasa kau tidak berani berpikir dua kali. Cepatlah naik ke atas kuda, jangan tunda perjalanan. Jangan khawatir, jika cucumu masih memiliki bakat seperti 3 tahun lalu, dia masih layak mendapatkan perhatianku. Oh, ngomong-ngomong, aku ingat cucumu, tampaknya disebut Yun Qingyan. Kediaman keluarga Yun. Yun Meng, Paman Meng. Yun Haijing, mengapa kau mengkhianati keluargamu di saat kritis ini? Aku, Yun Han, telah memperlakukanmu dengan baik. Mereka tidak hanya membuat pengecualian dan mempromosikanmu menjadi yang tertua dalam keluarga, mereka juga memberimu tanggung jawab atas makanan, pakaian, kebun obat-obatan, dan akuntansi seluruh rumah besar. Namun, kau tidak hanya berencana melawan Yun Meng di saat kritis ini, kau juga membawa pemimpin muda geng serigala besi Hei Luo untuk menyerang kita. Mengapa demikian? Pengkhianatan. Aku bukan anggota keluarga Yunmu, jadi bagaimana mungkin aku dianggap pengkhianat? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Namaku bukan Yun Haijing, nama asliku adalah Lin Haijing. Aku adalah agen rahasia yang dikirim ke keluarga Yunmu oleh kepala keluarga Lin terakhir 50 tahun yang lalu. Apa? Kau? Lin Haijing, meskipun kau adalah seorang penyamar yang dikirim oleh keluarga Lin, keluarga Yunku telah menjagamu dengan baik selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kau akan mengabaikan persahabatan kita di masa lalu. Namun, apa yang kau lakukan hari ini tidak hanya mengungkap identitasmu, tetapi juga bekerja sama dengan geng serigala besi tanpa izin. Apakah kau tidak takut mengundang bencana atau disalahkan oleh kepala keluarga Linmu? Mencari kulit harimau. Hahaha, Yun Han, kau benar-benar naif. Jika keluarga Lin tidak setuju, bagaimana mungkin aku, Lin Haijing, berani bekerja sama dengan geng serigala besi? Benar sekali, setengah bulan yang lalu, geng serigala besiku berhasil bergabung dengan keluarga Lin, dan ayahku bahkan menjadi tetua kedua dari keluarga Lin. Mungkinkah kepala keluarga Yun bahkan tidak tahu ini? Sayang sekali, tampaknya sistem intelijen keluarga Yunmu benar-benar buruk. Apa? Tuan Hei, aku terluka, dan aku akan mengandalkanmu untuk pukulan terakhir. Jangan khawatir, asal kami memusnahkan sisa-sisa terakhir keluarga Lin, kami pasti akan memberimu kebun obat, tambang, dan Yun Fei Fei dari keluarga Yun, yang kami janjikan padamu dan ayahmu. Baiklah, serahkan padaku. Bersiaplah untuk mati. Aku di sini, siapa yang berani bertindak kurang ajar di keluarga Yunku? Aku penasaran siapa orang itu, ternyata kau, orang tua ini. Susah sekali kalau ada kau di dekat sini. Tapi apa gunanya kau menjadi orang tua yang abadi? Dua tinju tidak bisa mengalahkan tangan yang sudah mati. Meskipun aku bukan lawanmu, ada banyak sekali ahli dalam keluarga Lin dan geng serigala besi, aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan.